Oke, sebentar lagi kita mulai ya. Kita nunggu Kak Dudi. Kak Dudi sudah bisa join bareng kita belum ini Kak Dudi? Halo Kak Dudi. Mister Heri, kita jadiin ini aja deh. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, gimana sih kabarnya? Bapak Ibu guru bisa mendengar suara aku? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Sari. Kak Sari nanti yang akan ajak teman-teman berkegiatan bersama Dudindo Daughter Travel. Nah, nanti kita mau ngapain nih? Ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Bikin hand sanitizer. Membuat hand sanitizer. Apa sih itu hand sanitizer, teman-teman? Yang tahu hand sanitizer itu apa? Untuk tangan. Untuk cuci tangan. Nah, hand sanitizer itu pembersih tangan selain sabun ya teman-teman. Nah, kalau hand sanitizer ini lebih mudah kita bawa-bawa ketika berpergian, apalagi kondisinya seperti saat ini ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, Kak Suri mau tanya dulu nih, teman-teman semuanya sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa? Aku roti. Di mute. Oh, di mute. Bapak Ibu guru sudah sarapan, Bapak Ibu guru? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah sarapan. Biar tubuhnya semangat ya, karena kegiatan kita masih lama sampai sebelum zuhur, kurang lebih 1,5 jam ke depan. Jadi usahakan perutnya sudah terisi, sudah makan, sudah minum ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, nah akan ada sambutan dan doa dulu ya teman-teman ya. Oh, ada yang nanya ya, ini lagi live atau enggak nih? Ya, Kak Sari menyampaikan dan ketemu sama teman-teman ini live nih teman-teman. Nih, teman-teman mau tanya apa? Kak Sari bisa jawab. Oke ya. Ya? Lagi di mana? Lagi di mana? Kak Sari lagi di perkebunan aloe vera. Mana? Bisa lihat nih belakang Kak Sari, ada apa di belakang Kak Sari? Oh, gitu. Kayaknya Ada lidah buaya. Banyak nggak? Banyak. Teman-teman sudah pegang lidah buaya belum? Itu background atau bukan? Coba tebak, background atau bukan? Sari ada background, tapi nanti Kak Sari akan ajak teman-teman untuk keliling ke perkebunan lidah buaya asli bareng sama teman Kak Sari ya. Oke, sebelum Kak Sari ajak teman untuk jalan-jalan virtual, Sari minta ke teman-teman untuk mic-nya dimatikan dulu ya. Kita dengarkan dulu ada sambutan dari sekolah nih. Untuk sambutannya akan diwakilkan oleh Mr. Din. Mr. Din ada? Ya, untuk Mr. Din, untuk sambutan pembuka, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan, Mister. Ya, baik. Kedengaran nggak suaranya? Ya. Mr. Din masih di mute ya. Silahkan di-unmute Mr. Din. Maaf. Untuk nama dari akunnya Mr. Din, apa nih Pak? Kalau misalnya ini nanti kita bantu buat dibuka mute-nya.
Ya. Halo Mr. Dean, bisa mendengar suara Kak Sari? Ya, bisa. Kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran? Terdengar. Suara saya kedengaran ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 1 dan kelas 2, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Mister dan Miss dan teman-teman dari Dudindo. Ada manggilnya apa ini? Mbak Sari apa Bu Sari? Kakak aja, Kak Sari. Udah banget ya, Kak Sari yang dirahmati Allah semuanya. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini kegiatan field trip kita, field trip di akhir tahun pelajaran 2020-2021 ini luar biasa. Kita pilihkan satu tempat, satu kegiatan yang menarik untuk kalian, yang mungkin selama kalian belajar belum pernah ya anak-anak ya. Siapa yang sudah pernah buat hand sanitizer? Belum ada ya? Nah, gurunya aja belum bisa bikin ini. Gurunya baru akan membuat nanti bareng Mbak Sari, Kak Sari ya. Alhamdulillah ayah bunda, ini kita pilihkan kegiatan ini untuk Ananda semuanya. Kami berharap dari field trip ini paling tidak ada 3 yang nanti didapatkan oleh anak. Pertama adalah motorik anak yang akan tentu mereka akan dapatkan, baik motorik halus maupun motorik kasarnya sebagai perkembangan dari Ananda semuanya. Kemudian ada juga yang didapatkan nanti adalah emosi, tentunya dalam setiap kegiatan akan dibangun kesabaran, ada dibangun ketelitian, ada dibangun juga untuk bisa mengikuti arahan dari pemandu nanti. Ini juga bagian dari pendidikan yang harus didapatkan ketika anak-anak mengikuti field trip hari ini. Kemudian yang terakhir adalah yang kita berharap anak mendapatkan pengetahuan. Anak-anak semuanya, kalian nanti akan belajar tentang bahan baku hand sanitizer. Siapa yang sudah tahu bahan bakunya? Oh iya, itu ada Saddam, sudah tahu ya. Di antara bahan bakunya adalah nanti ada mungkin lidah buaya namanya ya. Nah, itu di belakangnya Kak Sari sudah ada tanaman, nanti bisa dilihat. Sehingga kalian nanti tahu, oh ternyata hand sanitizer ada di lingkungan kita yang mungkin tidak perlu beli, ternyata juga bisa kita gunakan. Nanti kalian akan mengetahui. Ya, kemudian juga kalian harus menyadari bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sering bersih-bersih tangan karena itu menjaga kesehatan kita. Dalam perjalanan sekalipun seandainya kita tidak mendapatkan air pun kita bisa membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Betapa penting kita menjaga kebersihan kita apalagi di masa pandemi. Yang terakhir yang paling penting adalah dari semua rangkaian program rangkaian pendidikan adalah kreatif ya. Membuat hasil dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Jadi nanti terakhir ikuti arahan dari Kak Sari, kalian akan mendapatkan proses pendidikan tertinggi yaitu membuat kreativitas, create ya, dari hasil pengetahuan kalian. Terima kasih kepada ayah bunda untuk bisa sudah mendampingi, mudah-mudahan bisa mendampingi dari awal sampai akhir dan anak-anak mendapatkan minimal 3 dari kegiatan field trip kita hari ini. Dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Dudindo, ya, Dudindo, Bu Kak Sari nanti yang akan memandu kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar, selamat mengikuti semua kegiatan dari awal sampai nanti hasilnya kalian akan pakai sendiri, kalian beri produk sendiri namanya nggak apa-apa. Nanti dimasukkan ke dalam botol, kemudian botolnya diberi nama, namanya produksi Saddam Arif Hussein. Nah, keren itu ya. Jadi nanti itu nama mereknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Dean atas sambutannya. Semoga nih teman-teman ada motivasi untuk
entrepreneur nih atau ayah bundanya mau produksi hand sanitizer sendiri, bisa bareng-bareng kita belajar ya. Oke, tadi sudah sambutan. Sebelum kita mulai kegiatannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk doa pembuka akan dipimpin oleh Pak Heri. Untuk Pak Heri, ada Pak Heri? Ya. Ya, untuk Pak Heri, Mr. Heri. doa pembuka dipersilakan Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih Kak Sari. Ya, sama-sama. Oke, baik ya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Insya Allah hari ini kalian akan praktek membuat hand sanitizer. Namun sebelumnya agar senantiasa Allah berikan kemudahan dalam mempraktekkan dalam kalian membuat hand sanitizer, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Doanya seperti biasa sebagaimana kita hendak belajar ya. Mari kita sama-sama kita berdoa ya. Oke, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa sungguh-sungguh seperti Rasulullah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Dilanjut Kak Sari. Sama-sama Mr. Heri atas waktunya. Terima kasih juga nih Pak Heri. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan sambutan dan juga sudah berdoa. Kita supaya teman-teman jadi lebih semangat. Tadi sudah sarapan ya, supaya tubuh kita lebih semangat dan tidak mudah ototnya tegang. Kak Sari mau ajak teman-teman untuk senam nih. Nah, senamnya senam apa sih? Nah, Kak Sari mau ajak teman-teman ketemu sama teman-teman Kak Sari di Hobby Adventure Park di sana. Nanti akan ketemu sama teman Kak Sari dan memimpin senam untuk kita nih bareng-bareng. Nah, sebelum Kak Sari ajak teman-teman ketemu sama teman Kak Sari mau lihat semua teman-teman yang ada di Zoom ini menyalakan kameranya. Ya, dinyalakan kameranya supaya kelihatan nih cantik gantengnya yang udah mandi, kelihatan ya jadinya ya. Terus suaranya boleh, mic-nya boleh dimatikan supaya nanti suaranya enggak tabrakan ya. Dan teman-teman wajib berdiri karena kita mau senam. Untuk ayah bunda yang mendampingi boleh ikutan ya. Untuk bapak ibu guru juga yang ada di sekolah atau yang ada di rumah juga boleh ikutan nih. Kita senam bareng-bareng ya. Oke. Nanti ketemu Kak Ilham nih sama teman-teman di Hobby. Nah, teman-teman sudah berdiri? Coba kalau yang belum berdiri, Kak Sari hitung sampai 3 ya. Semuanya sudah berdiri. Yuk, 1, 2, Semuanya berdiri. 3. Oke, mana nih ya? Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Ayo. Kita senam dulu bareng-bareng supaya tubuhnya rileks ya. Oke, sudah siap? Sudah, Kak. Oke. Nah, Kak Sari mau lempar dulu nih ke Kak Ilham dan kawan-kawan yang ada di Hobby. Kak Ilham, tolong ditangkap. Terima kasih Kak Sari yang ada di studio virtual. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Kenalin, nama saya Ilham. Dan di sebelah saya ada teman saya yang bernama Dimas dan ada Fajri. Oke, sebelum kita mulai senamnya, lebih baik kita pemanasan dulu nih, supaya pas senam lebih lancar lagi ya. Yuk kita senam dulu yuk.
Udah siap semuanya? Ikutin ya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada rileks semua kan badannya ya? Yuk, langsung aja yuk ikutin gerakan kita semua di sini ya. Gimana nih senamnya? Seru kan? Dan terima kasih nih buat Kak Seri yang ada di studio virtual. Saya kembalikan ya. Dah. Oke, terima kasih Kak Ilham dan teman-teman yang ada di Hobi sudah ajak kita bareng-bareng untuk senam. Teman-teman nih, tadi Kak Sari juga lihat semuanya semangat, semuanya senam. Sekarang boleh duduk lagi ke tempatnya ya. Terima kasih sudah ikut bareng-bareng senam. Yuk boleh duduk lagi ya. Oke, karena tadi kita sudah senam, udah gerak-gerak nih sedikit. Semoga teman-teman agak berkeringat sedikit ya supaya nggak kaku-kaku nanti pas kita lagi berkegiatan. Nah, karena udah senam nih, Kak Sari mau ajak teman-teman untuk tes konsentrasi. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Coba acungkan tangannya. Siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka keliling-keliling ke tempat wisata? Mana coba acungkan tangannya yang suka jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, Kak Sari mau ajak teman-teman untuk menjawab beberapa soal. Nah, soal ini nanti ada hubungannya dengan tempat wisata. Teman-teman boleh nyalain mic-nya nanti ya ketika mau jawab. Nanti Kak Sari akan kasih 3 pertanyaan tentang tempat wisata yang ada di internasional maupun di Indonesia. Nah, nanti akan ada hadiahnya ya. Nanti hadiahnya setelah selesai kegiatan ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh nyalain mic-nya nanti ya. Oke? Sudah siap buat jawab soal belum nih? Siapa yang sudah siap buat jawab soal?
Acungkan jempolnya. Jempolnya boleh dikedepanin nih, liatin ke kamera. Oke, udah siap ya. Kita jawab soalnya bareng-bareng. Oke ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk ada soal apa aja sih nih di layar. Teman-teman boleh lihat di layar ya. Oke, mana nih soalnya ya? Oke nih ada soalnya tentang ayo tebak lokasi wisata. Teman-teman boleh nyalain mic-nya ya. Nah, kita lihat nih, ada beberapa clue-nya nih teman-teman. Kak Sari mau kasih clue-nya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 clue nih teman-teman. Berdiri di tahun 1889. Salah satu keajaiban dunia memiliki sekitar 124 meter. Sampai saat ini sebagai master radio berada di kota Paris, teman-teman. Ya, ini suaranya Kak Sari belum dengar nih. Apa ya jawabannya ya? Oh, siapa yang jawab menara apa? Eva. Coba yuk kita lihat bareng-bareng nih jawabannya apakah benar menara Eiffel? 1, 2, 3. Betul. Jawabnya menara Eiffel. Siapa yang jawabnya menara Eiffel tadi? Menara Eiffel siapa? Oke, hebat. Semuanya jawabnya benar berarti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke nih, pertanyaan kedua ada di Indonesia nih teman-teman. Salah satu bangunan purbakala dengan bangunan pada tahun 800 Masehi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Satu situs warisan dunia adalah Coba jawabannya mana suaranya? Jawabnya bubur. Putus-putus mata bubur kacang. Siapa ya? Ada yang jawab tadi Candi Borobudur nih Kak Sari dengar. Apakah benar jawabannya Candi Borobudur? Kita lihat bareng-bareng ya. Jawabannya 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya, jawabnya tadi ada yang Candi Borobudur. Siapa yang jawab Candi Borobudur? Angkat tangannya. Hebat, pintar-pintar, sudah tahu ya jawabannya. Siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Apa yang mau ke Candi Borobudur? Semoga pandemi ini cepat selesai ya teman-teman, biar kita jalan-jalan lagi. Oke, kita ke pertanyaan terakhir teman-teman. Pertanyaan terakhir apa ya? Kita lihat bareng-bareng yuk. Oke nih, pertanyaan terakhir adalah ayo tebak lokasi bersejarah. Cluenya mana nih? Oke nih, cluenya adalah salah satu bangunan kuno dibangun atau peninggalan zaman Belanda. Dan ini memiliki nama atau terkenal sebagai bangunan yang angker. Nah, Semarang sampai saat ini pemiliknya adalah PT Api Indonesia. Uang sewu. Kasih tahu sih, kok semuanya pintar-pintar ya. Oke, tadi Kak Sari udah banyak dengar nih, banyak yang jawabnya lawang sewu. Teman-teman tahu artinya lawang sewu itu apa ya? Tahu artinya lawang sewu itu apa? Tuh? Berapa? Berapa sewu? Ya, jadi
artinya adalah 1000 pintu. Coba kita lihat yuk jawabannya bareng-bareng. 2, 3. Nah, gedung Lawang Sewu. Tepuk tangan buat semuanya. Jawabnya banyak yang betul. Siapa yang jawabannya benar semua? Ada yang benar 2. Ada yang benar 1. Siapa yang jawabannya salah semua? Ada ya, semuanya pintar-pintar, hebat-hebat, jawabannya benar semua. Oke, karena tes konsentrasinya sudah selesai nih teman-teman, balik lagi ke Kak Sari yuk. Nah, ini Kak Sari ya, Kak Sari udah kelihatan belum? Oh, ini dia, Kak Sari sudah kelihatan lagi ya teman-teman ya. Oke, siapa yang udah nggak sabar buat jalan-jalan? Siapa? Oke, kita mau jalan-jalan nih teman-teman. Walaupun kita jalan-jalannya virtual, teman-teman nanti boleh simak ya. Nanti Kak Sari akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke perkebunan aloe vera bersama teman Kak Sari namanya Kak Wahyu. Nah, teman-teman nanti bisa tonton video ini di YouTube, nanti di chat room. Ayah bunda nanti boleh minta tolong ya, kalau misalnya adiknya ada yang kesulitan, nanti boleh minta tolong ayah bunda ya. Nanti di chat room akan ada link YouTube nih teman-teman. Link YouTube-nya nanti boleh dipencet. Nanti teman-teman akan dialihkan ke YouTube untuk nonton kegiatan keliling ke perkebunan aloe vera nih teman-teman. Kenapa harus di YouTube Kak Sari? Kenapa nggak di Zoom aja? Karena Kak Sari ajak teman-teman itu jalan-jalannya pakai kamera 360. Nah, kamera ini teman-teman bisa putar-putar. Jadi teman-teman bisa melihat sekelilingnya Kak Wahyu. Ada apa aja ya? Kalau teman-teman pakai laptop atau PC, teman-teman boleh geser kursornya ke kanan, ke kiri, ke bawah, atau ke atas. Tapi kalau teman-teman pakai handphone, pakai tab, itu handphone atau tabnya bisa digoyang-goyangin. Jadi bisa diputar-putar. Nah, kalau misalnya ada yang kesulitan untuk masuk ke link YouTube-nya, Kak Sari juga akan share screen di Zoom ini. Tapi kekurangannya ketika Kak Sari share screen, ini tidak bisa digeser-geser ya, beda sama di YouTube. Jadi untuk memudahkan teman-teman boleh link langsung ke link YouTube-nya ya. Oke, hitungan ketiga teman-teman boleh klik link YouTube-nya di chatroom ya. Coba dilihat di chatroom. Sudah ada linknya? Kalau sudah ada linknya boleh angkat jempolnya. Atau raise hand atau teman-teman angkat tangan. Sudah ada? Oke, sudah ada link YouTube di chatroom ya. Untuk Bapak Ibu Guru atau Ayah Bunda juga boleh ikutan klik link YouTube-nya supaya kita nonton bareng-bareng ya. Oke, silakan nih. Halo Kak Wahyu. Mana nih? Halo. Oke. Makasih Kak Sari yang ada di studio virtual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan Wahyu dari Dudindo. Kita mau ngajak adik semuanya, kita mau virtual tour ke perkebunan lidah buaya atau aloe vera nih, yang berlokasi di Kalisuren, Bogor nih maksudnya ya. Ini tempatnya juga lumayan luas sini ya, tapi meskipun kalau dibilang untuk skala industri ya kurang begitu, tapi ini terlalu besar juga, lumayan luas lokasinya. Nah, kita pengen tahu nih awal mula berkecimpung di pertanian lidah buaya aloe vera nih. Kita pengen tahu dong ya. Ya, kita ke sana ya. Nah, Kakak mau ngasih tahu nih ke adik semuanya, karena ini adalah kamera 360, jadi sangat disarankan membuka di link YouTube ya.
Jadi kalau misalnya ada dilihat di zoom, nanti gambarnya akan kelihatan peang-peang karena di zoom itu tidak bisa membaca kamera 360. Jadi kalau pen realnya itu bisa digerak-gerakin, bisa digeser-geser, area sekeliling yang ada di sini. Adik-adik nanti buka link YouTube-nya ya. Oke, tadi kan udah dikasih ya YouTube-nya, linknya ya. Oke, kita nyebrang dulu nih. Nah ini kebunnya ada di sana tuh. Dia diputar kameranya kalau mau menghadap ke depan. Nah, oke. Kita mau ketemu langsung sama pemiliknya langsung loh nih. Pemiliknya langsung. Mana ya? Oh, itu dia tuh. Kita lewat sini. Nah, ini gede-gede ya sini ya. Kita pengen tahu banyak tentang lidah buaya nih. Nah, pastinya ini beda nih kalau misalnya ada dia punya di rumah mungkin kecil-kecil ya. Kalau di sini gede-gede di sini. Kita ketemu pemiliknya. Nah, itu dia tuh. Bapaknya lagi ngebersihin, lagi ngerawat dulu nih. Assalamualaikum, Bapak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Saya dengan Wahyu, Bapak. Nah, ini kita dari Dudindo mau ngasih edukasi ke anak-anak nih. Pengen tahu kebun aloe vera kayak gimana sih luasnya. Terus macam-macam lah. Jadi kita pengen membagi pengetahuan ke adik semuanya. Mungkin kalau kayak gini nih baru pertama kali mungkin ada dilihat luas ini nih aloe vera nih ya. Iya. Pak, pengen tahu ini luasnya berapa hektar, Pak? Kalau yang di sini ada kurang lebih 7.000 meter. 7.000 meter. 7.000 meter persegi lumayan luas juga nih. Ini kalau dibangun perumahan bisa berapa rumah sih? Tapi ini sangat produktif banget nih, Pak ya. Kalau di sini ini udah gede-gede ini kayak gini usia berapa bulan nih, Pak? Kalau yang ini udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Oh, ini udah setahun nih. Tapi bedanya gini, Pak, kalau di rumah saya nih udah hampir setahun setengah, nggak gede-gede, kenapa, Pak ya? Mungkin di media Media. perawatan. Oh gitu. Dia harusnya tumbuh, pupuknya cukup, airnya juga cukup. Oh gitu. Dia juga nggak bagus. Oh, kebetulan air nggak bagus juga. Bagus juga. Ya. Jadi busuk lah ya. Oh, kerdil. Buat apa? Digembur-gemburin. Terus kita bikin giling kayak begini kan, jadi bisa hujan nih, musim hujan kayak begini, ya, jadi airnya Ngalir, nggak ngembang ya. ya akarnya kan Iya, jadi nggak tahu basah kan. Pak, kita pengen sana nih, Pak, pengen lihat nih. Ini lokasinya, alamatnya di mana, Pak? lokasinya di Kalisuren. Kalisuren. Kalisuren Bogor, Kabupaten, Pak ya? Tajur Halang. Kecamatan Tajur Halang. Tuh, luas sih. Luas banget loh ini. Ini kalau apa perawatan sama tanaman hias lebih gampang apa lebih susah, Pak? Kalau ini tergolong yang relatif lebih mudah sih dibanding yang lain gitu. Dibanding yang lain. Saya sharing sama teman-teman yang tani-tani kayak ini kan, kayak sayuran atau Iya betul. mudah. Jadi apa namanya apa ya? Nggak kalau sayuran suka ada ya hama atau apa gitu ya. Kalau kita kayak gini ada hamanya nggak, Pak? Kalau secara pasti sih kita belum nemuin sih, belum nemuin. Paling itu aja kalau misal dari kadar airnya nanti kayak gini. Seperti ini. Oke. Nah ini jadi kalau terlalu banyak air Ya, jadinya akan busuk tuh. busuk ini Jadi busuk dia. perkembangannya nggak bagus. Nggak bagus. Iya benar-benar. Nah saya pernah lihat juga nih apa di luar negeri itu di daerah Meksiko itu dia punya aloe vera gede banget, Pak. Lebih besar dari ini. Ini apakah faktor dari iklim? Apa gimana itu? Bedanya apa ya? Yang saya tahu yang satu jenis tapi beda mungkin tanahnya ya. Kita di Pontianak tuh ada. Pontianak ya. Nah itu nanti di ukuran tuh beda. Padahal jenisnya sama, ini kan juga dari Pontianak nih.
Oh, ini dipotongnya jenisnya anak. sama sinensis. Sinensis. Tapi di ukuran daunnya ini kalah besar. Oh, betul. Misalnya Pontianak. Oh, karena emang iklimnya emang iklim tropis ya. Tropis, terus kedua itu tanahnya tanah gambut. Tanah gambut. Kalau di sana Ya, jadi faktor lingkungan dan juga tanah juga, kontur tanah, geografis juga mendukung. Jadi sama kalau di waktu itu daerah Meksiko sama tuh daerah-daerah gersang ya. Itu emang bagus banget untuk perkembangan apa? Nah, saya juga tahu juga tuh saya baca-baca di Google, ternyata yang di Meksiko itu ngambil bibitnya itu dari Indonesia. Dari Indonesia, Pak. Saya baca-baca di Google. Jadi bibit-bibit yang di aloe vera yang kita punya itu dari kita. Jadi emang Pontianak itu emang apa namanya? Bagus untuk benih aloe veranya. Nah, jenisnya aloe veranya jenis apa, Pak ya? kalau yang saya kembangin ini jenis sinensis. Sinensis. Iya. Nah, berapa jenis, Pak? Kalau aloe vera berapa jenis sih? Kalau jenis itu Ada banyak ya. lebih dari 50-an, tapi yang saya pernah lihat langsung itu sinensis sama Sinensis. barbadensis kalau di kita ya, di Indonesia ya. Bedanya? Bedanya kalau dari tampilan secara kasat mata gitu, kalau apa namanya, kalau sinensis kan dia agak cekung ya, Cekung. di sininya ini, di Oh, atas daun atasnya. Tapi kalau yang barbadensis itu dia sama kembung, embung. jadi sini kembung, Berarti belakang dagingnya lebih tebal berarti ya? tebal, cuman dia nggak bisa lebar. Nggak bisa lebar. Oh, dari warna juga dia lebih hijaunya lebih tua, hijau Oh, tua. lebih tua. Iya, iya, iya. Iya, sama nih yang saya tahu di Meksiko tuh sama di gini. Brazil masalah. Brazil. Kalau di Brazil tuh kayak gini sama, tapi lebih besar dia. Oke, nah ini kalau cara panennya itu dipotong semua apa cuma diambil pelepahnya aja, Pak? Diambil per pelepah aja, jadi per bulan itu kalau udah usia di atas 1 tahun ya, Hah? udah usia panen, paling sekali panen itu 2 pelepah. Oh, Diambil berarti 2 pelepah, diambil cuman yang bagian bawah ini aja paling ya? bawah, ya. Oh, berarti ini nggak semuanya ya? Enggak, paling bawah, nanti durasinya sebulan lagi bisa diambil 2 lagi. Oh, berarti udah nggak nanam benih ini lagi ya? Udah dari sini, tinggal nanti makin tinggi makin tinggi. Makin tinggi. Nanti kalau misal udah ketinggian kira-kira udah ini nih apa, takut kena angin dia patah, nanti kita Potong. bawahnya yang tapi masih ada akar ya. Oh, sudah akarnya. Tumbuh lagi nanti Tanam dia. lagi ke bawah. Oke. Iya, iya. Nah, nih ada yang kecil nih, Pak. Ini tuh diambil apa dibiarin aja, Pak? Dibiarin, Pak? Ini biasanya kita ambil, kita Diambil? masukin polybag gitu kan. Hah? Nanti siapa tahu kalau kita ada yang teman-teman yang mau kembangin ataukah kita mau tambah lahan lagi, baru kita tinggal Oh, berarti Bapak juga bisa jual yang kecil-kecil ya? ya ada juga sih teman-teman yang ngambil gitu. Nah, jadi ada semua kalau saya mau beli lidah buaya atau orang tuanya nih, mama papanya yang mau beli lidah buaya benih, langsung kebunnya langsung lebih murah nih. Ya, lebih murah. Kalau beli di tukang tanaman agak mahal, biasanya kan beda harga kan ya. Tapi kalau saya mau beli langsung partai besar, mungkin buat untuk nambah-nambah koleksi tanamannya di rumah atau di manapun, nanti bisa hubungin Pak siapa, Pak? Pak Irwanto. Pak Irwanto. Saya tuh berapa kenalan tadi Pak siapa namanya? Ini Pak Irwanto. Nah, Pak Irwanto pengen nanya lagi nih. Selama ini untuk ngejual pelepah ini kemana Pak pasarnya, Pak? Kebetulan saya ada langganan, kita ambil di sini. Oh, udah ada langganannya rutin ya, Pak. Jadi udah ada yang continue terus. Itu biasanya dibuat apa aja, Pak? Dari pelanggan Pak, kalau tahu. Ada yang minuman. Oh, minuman bisa. Saya baru tahu nih ada bisa buat minuman juga. Ya, buat minuman, terus buat kosmetik. Kosmetik ya, kalau kosmetik saya udah tahu itu pasti ini udah dipakai untuk kosmetik cantikan sama buat rambut, buat muka. Karena kan nih dagingnya ini buat kulit bagus nih, lembapin kulit. Nah, sama halnya hand sanitizer. Kenapa ada kandungan aloe vera? Karena untuk melembabkan kulit nih. Jadi pas untuk komposisi hand sanitizer. Tapi kalau kebanyakan aloe vera juga ada yang cocok, ada yang nggak cocok nih. Jadi kalau misalnya ada yang kulit sensitif terhadap aloe vera, mungkin bisa dialternatifkan dengan pelembapan lainnya. Itu bisa. Ini saya pengen tahu juga nih Pak. Ini
ini dari luas 700 meter persegi ini, 7.000 maaf, 7.000 tuh 7.000 meter persegi ini satu panen itu setiap hari, minggu atau bulan, Pak? Kalau kita kan tergantung permintaannya, Oh, orderan gitu. dari langganan gitu. Nah kebetulan rutinitasnya itu seminggu minimal 2 kali lah. 2 kali ada pengambilan. Seminggu 2 kali pengambilan. Nah, kalau di rata-rata nih satu bulan itu bisa hitungannya Bapak jual kilo atau per pelap, Pak? Kilo. Oh, per kilo. Iya. Nah, sebulan kurang lebih ada berapa kilo, Pak? Terus sebulan tuh kurang lebih antara 5 sampai 6 tonan lah. 6 ton. Saya udah hampir ngomong 6 kilo. 6 Tapi ton. karena masa pandemi ini kan mungkin pengaruh ya ke Pengaruh. penjualan yang supplier itu. Jadi ya nggak maksudnya nggak bisa sama gitu. Sama. Kadang bulan ini ya sedikit ada penurunan gitu. Iya. 6 ton itu lumayan ya. 6 ton itu satu kilo, Bapak jual berapa sekilo? Kalau partai besar sama langganan-langganan itu harga terendah sih 6.000. Tapi 6.000. kalau ecer kalau ngambil di bawah 50 kilo ya biasa kasih 10 ribuan, 8 Kawan, sampai 10 ribu Bawa lah. sekilo 6.000. Nah. Tergantung speknya kan ada Spek, spek oh. A, B. Oh, apa berarti yang bagus sama yang biasa? Ya, Taruhlah 7.000 lah gitu kan. Tengah-tengahnya average-nya dikali 6 ton. Nah, itu berapa nilainya di duitnya jadi berapa tuh? Jadi kalau usaha ini memang usaha yang sebenarnya sangat menjanjikan nih. Nah, saya pengen tahu sejarahnya ini Bapak nih udah berapa lama? Terus sama sebelum berkecimpung di dunia aloe vera itu sebelumnya di mana? jadi cerita dari awal ya. Dari awal. Basic. Awalnya saya memang kerja di sebagai marketing gitu. Marketing kebetulan produknya itu produk fresh vegetables gitu. Oke. Salah satunya ada ini lidah buaya. Nah, setelah sekian lama ada rasa kejenuhan gitu di perusahaan kan. Oh iya. Nah, akhirnya ada beberapa langganan itu yang memang di luar jangkauan perusahaan saya. Nah itu akhirnya saya bina. Saya coba masuk sendiri karena mereka ada permintaan. Akhirnya coba saya penuhin. Nah karena keenakan akhirnya udah saya fokus di lidah buaya salah satunya gitu. Nah dalam perjalanannya ditawarin kenapa nggak bertani berkebun gitu kan. Saya pikir oh iya juga ya marginnya lebih gede daripada saya belanja ke teman-teman petani gitu kan. Akhirnya udah saya terjun ke tani itu mulai dari 2012 sampai sekarang alhamdulillah sama juga ya. Iya. Itu sebenarnya kalau saya dulu zaman saya sekolah tuh ya memang namanya cita-cita pasti ada ya, cita-cita pengen jadi apa, jadi insinyur atau jadi apa dokter atau apa, tapi kalau mendengar petani kayaknya kurang gitu kayak biasa. Tapi kalau dilihat dari uangnya, tapi lu punya juga lumayan ya. Lumayan ya. Ya kalau saya tadi kan awalnya juga nggak ada maksudnya wawasan artinya keinginan untuk bertani sama sih pemikiran gitu bertani apa sih gitu kan rata-rata lah kita Iya, begitu betul. pengennya di perusahaan ya. tapi setelah saya bandingkan saya dulu ikut perusahaan dengan saya bertani Jauh saya lebih banyak. pribadi rasanya enjoy nyaman gitu Iya. ketemu gitu Iya, nyamannya betul. itu sih yang perbedaan saya rasa. Jadi memang wira swasta itu memang di awal memang berat. Iya. Tapi kalau kita tidak mencoba dan untuk merasakan, nggak akan tahu kendala seperti Cuman memang apa. tantangannya itu kita kan bagaimana untuk mengolah diri sendiri kan. Kita kan nggak ada yang perintah gitu. Artinya Betul. bagaimana kita harus disiplin untuk Betul. diri sendiri untuk bisa Betul. disiplin itu yang tantangannya di Tantangan. situ. Memang kita kalau kerja kantoran itu terpatok dengan aturan. Ya udah ada sistem kan. Sistem udah ada. Nah, kalau kita wirausaha, kita sendiri yang buat aturan. Bikin gitu. Kalau kita santai, ya nggak sampai maju-maju. Tapi kalau kita mau mencoba dan berusaha keras untuk bagaimana untuk usahanya bisa maju, ya itulah resikonya harus menjadi seorang wira swasta. Oke, sama sih. Kayak emang dimanapun orang yang sukses itu tidak melihat dari setelahnya, tapi sebelumnya nih
awalnya gimana, pastinya ada masalah-masalah yang mungkin kita bisa dibilang di luar dari kemampuan, tapi yakin namanya Allah pasti memberikan satu cobaan, itu tidak ada yang sukar, pasti ada jalan keluar. Oke, kembali lagi nih Pak, tadi kan hampir 6 ton nih 1 bulan. Nah, dari pembeli sendiri kan ada yang buat minuman, dan juga ada yang buat hand sanitizer. Kalau saya pada dengar tuh buat kayak jenang juga, gitu Pak ya. Nah, untuk skalanya ini nih pembelian masih di lokal area daerah Bogor, Depok, atau udah ke luar Pulau Jawa nih Pak? Kalau saya Pembelian. yang rutin itu daerah Jabodetabek aja. Jabodetabek. Terus ada satu yang dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya, iya. Cuma tetap mereka ngambil saya, karena saya bilang saya ini nggak ada di ini pengiriman, saya bilang gitu kan. Ya. Jadi minta maaf ini kalau Transportasi. kenan ya ambil kemarin. Jadi emang nih pas banget nih, jadi kalau misalnya buat jadi satu peluang mau menjadi bahan untuk kita olah lagi jadi minuman, jadi hand sanitizer atau apa bahan-bahan lainnya, nanti bisa hubungi langsung ke Pak Rianto ya, Pak Irwanto. Nanti nomor teleponnya berapa Pak? Nomor teleponnya 0813 8778 6050. Nah, kalau di Maps, Google Maps tuh ada, saya tinggal diketik aja Kebun Lidah Buaya Kalisuren. Nanti di Kebun situ udah ada, Lidah Buaya Kalisuren. Nah, nanti kalau di Maps nanti bisa muncul. udah ada nomor telepon. Nah, ya sama saya juga nyari Bapak nih dari Google Maps. Jadi lebih mudah. Kebetulan saya rumah di Depok, dari dekat di sini dapatnya. Sebenarnya lagi di yang di daerah Bogor juga ada lagi, cuma karena ini lokasinya cukup strategis, juga dekat dengan jangkauan, jadi saya ke lokasinya Pak Yanto. Oke, apalagi nih Pak ya kira ya? Kalau yang di atas ada yang usia masih di bawah 1 tahun, jadi belum produktif. Oh, yang kecil. Boleh kecil. Kalau ini sih cuman ada yang selingan, misal ada yang mati, kita ganti. Oh, kayak gini-gini yang busuk-busuk dibuang-buangin nih Pak ya? Kayak ini kan seharusnya kan udah panen semua nih satu petak ini, tapi ternyata ada yang kecil kan. Yang kecil? Nah, ada yang kecil ini pengganti kemarin, ada yang mati, kita ulam lagi sama yang kecil. Nah, ini tadi bibit-bibit yang tadi nih Pak. Yang kecil diambilin tadi polybag. Oke. Ada yang nanam ke bawah gitu. Ya emang saya kalau lihat di toko tanaman hias emang mahal-mahal Pak. Ukuran segitu mahal. Nah, cuman di sini nih karena kita keterbatasan tenaga, jadi rumputnya ini agak salah ini kita. Salah. Kita jadi salah ini. Nah, ini yang polybag bagian seperti ya belum 1 tahun. Ini berapa bulan Pak? 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, sampai sana juga ya? Ya benar, 7.000 meter persegi ya segitu. Saya kira sampai sini tadi nih. Sampai ujung. Udah pernah nyobain ini minuman aloe vera Pak? Udah pernah dari langganan itu. Saya pernah tahu tuh di supermarket tuh jual kan ada nata de coco ya. Ini ada yang aloe vera. Ada. Saya pernah lihat tuh di supermarket aloe vera bukan nata de coco, jadi kayak nata de coco tapi itu
unggahan dari aloe vera. Mungkin itu yang dia ambil. Nah ini prosesnya itu yang diambil tuh ada lendirnya apa ya? Ya nanti kan kalau biasanya dari lendirnya itu dipisahin nanti ada proses pemisahan lendir sama daging. Daging. Merahnya. Jadi yang diambil itu adalah daging. Daging itu jadi dikupas, kulitnya potong-potong Cuci. dahulu, dipisah lendirnya. Ada beberapa proses sih yang sehingga nantinya bisa dikonsumsi. Iya. Oh itu udah lepas. Kita panen kan, Kalau nggak dipanen busuk. jadi kadang-kadang kita panen kan agak ke dalam kena ini daun dalamnya. Oh, Sedikit baru kita masukkan. Kadang-kadang kelewatan. kelewatan di bawah. Aloe vera yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil di sini, bisa kita jadi satu peluang usaha untuk kita bisa jual lagi dari bahan-bahan ini, atau kita mau jadi komoditi komoditi pangan juga bisa juga. Oke, dari saya dengan Wahyu dan Pak Arianto, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi ke Sari yang ada di studio virtual ya. Oke, Kak Sari. Oke, gimana nih teman-teman? Keliling-kelilingnya jalan-jalan virtual bareng sama Kak Wahyu. Sebelumnya terima kasih ya Kak Wahyu sudah bagi ilmu untuk berkunjung dan jalan-jalan ke perkebunan aloe vera atau lidah buaya. Nah, kalau tadi kita ke daerah Bogor nih teman-teman, Kak Sari sekarang mau ajak teman-teman buat lihat salah satu video tentang perkebunan aloe vera yang terbesar yang ada di dunia. Ada di mana sih perkebunan aloe vera paling besar? Kak Sari mau ajak teman-teman buat lihat dulu ya supaya bisa ngebedain nih perkebunan yang ada di Indonesia dan perkebunan internasional ya. Oke, kita lihat bareng-bareng dan disimak ya. Ayo.
Oke, gimana nih teman-teman, tadi udah lihat perkebunan aloe vera yang terbesar yang ada di dunia ya teman-teman. Nah sekarang nih di layar teman-teman sudah ada salah satu perkebunan juga nih. Ini bukan rumput ilalang atau rumput liar ya teman-teman, tapi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah perkebunan sereh merah atau sereh wangi atau biasa kita sebut atsiri. Nah, kenapa Kak Sari ajak teman-teman untuk lihat perkebunan sereh merah? Nah, karena di kegiatan kita hari ini pembuatan hand sanitizer, salah satu bahannya kita pakai essence oil dari sereh merah atau sereh wangi, teman-teman. Kalau teman-teman menerima yang packagingnya kecil seperti yang bungkusannya putih, susu itu adalah essence oil dari sereh merah, teman-teman. Itu wanginya seperti wangi anak bayi atau wangi minyak telon, karena wanginya itu memang rata-rata dipakai untuk produk-produk bayi nih teman-teman. Nah, Kak Sari juga mau ngingetin nih sambil nonton, Kak Sari ingetin untuk teman-teman menyiapkan bahan-bahannya ya, karena setelah ini kita akan praktek pembuatan hand sanitizer nih, praktek yang teman-teman tunggu-tunggu ya dari tadi ya. Oke, sambil dinyalain ya kameranya ya supaya Kak Sari bisa dengar nih, bisa lihat nih teman-teman, cantik, ganteng, udah mandi, udah wangi, nggak kecium ya kalau wangi ya. Nah, Kak Sari mau ini lagi, teman-teman boleh siapin bahan-bahannya, boleh minta bantuan ayah bunda jika kesulitan. Dan teman-teman, Kak Sari harap teman-teman bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini. Boleh minta bantuan ayah bunda untuk difotoin ya. Karena nanti Kak Sari akan minta nih ke teman-teman, atau Kak Sari mau kasih kuis ke teman-teman apabila teman-teman bisa foto kegiatan dan bisa di-post ke Instagram. Boleh pakai Instagramnya ayah bunda, kakak, atau yang ada di rumah. Post ke Instagramnya teman-teman, terus dikasih caption yang menarik, terus fotonya yang teman-teman upload itu di-tag ke Instagramnya @dudindo.tourtravel. Jangan lupa dikasih hashtag membuat hand sanitizer bersama Dudindo nih di bawah Kak Sari nih, ini udah ada keterangannya ya. Nanti akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang sudah Kak Sari kirimin ke salah satu ibu guru yang ada di sekolah ya. Dan Kak Sari ngasihnya kalau nggak salah ke Ibu Uci. Nah, nanti hadiahnya ada di Bu Uci ya. Ini berlaku untuk ke teman-teman semua yang sudah follow Instagramnya Dudindo. Nah, hadiahnya apa sih? Nah, nanti Kak Sari kasih tahu di akhir kegiatan ya. Nanti jangan lupa follow dulu Instagramnya Dudindo, baru Kak Sari kasih tahu apa sih hadiah yang akan teman-teman terima. Oke, yuk kita mulai yuk kegiatan membuat hand sanitizer yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Sudah siap? Kalau sudah siap boleh acungkan jempolnya atau boleh raise hand. Oke, sudah siap? Coba Kak Sari mau lihat nih, semuanya udah nyalain kamera belum ya? Wah, mana nih? Ada yang belum kayaknya ya. Sudah semua nyalain kamera? Nah, Kak Sari harap juga nih teman-teman, nanti ketika kita membuat hand sanitizer, teman-teman tidak membuka mic ya, supaya suaranya enggak tabrakan sama teman-teman yang lain. Kalau mau bertanya, boleh ketik aja di chat room apa yang mau ditanyakan ya. Tapi sebelum tanya, teman-teman boleh simak Kak Sari dulu sampai Kak Sari selesai. Apabila teman-teman merasa kesulitan atau tidak atau kurang jelas penjelasan Kak Sari, teman-teman boleh tanya di chat room ya. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya kegiatannya. Kak Sari mau menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, teman-teman boleh siapin aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya yang teman-teman terima ini kalau nggak salah sudah dipotong-potong, ada di dalam plastik ya. Itu boleh dikeluarin nanti ya. Nah, karena kalau misalnya teman-teman terima di dalam plastik itu lidah buayanya, gelnya itu sudah ada yang membasahi plastik, nanti kita cuci dulu bareng-bareng ya. Jadi teman-teman boleh siapin nih
ada baskom yang berisi air. Nanti baskom yang berisi air ini akan kita gunakan sebagai buat nyuci si aloe vera yang tadi supaya tidak ada getah yang ikut masuk ke dalam proses pembuatan hand sanitizer. Oke? Oke, nah tadi setelah aloe vera, teman-teman juga siapin alkohol yang ada di dalam plastik bening. Ya, yang airnya warnanya bening. Boleh kasih lihat ke kamera yang teman-teman punya? Nah, kalau Kak Sari ini masih dalam botol ya. Nah, iya betul. Yang ada di dalam plastik bening yang airnya itu bersih ya, teman-teman. Nah, itu adalah alkohol atau etanol yang memiliki kadar 96%. Nah, ini Kak Sari pakai alkoholnya ini yang food grade, teman-teman nih. Ada tulisannya food grade. Jadi, insya Allah aman untuk kita nih. Tapi kalau teman-teman memang merasa ada yang alergi kulit atau sensitif kulitnya, boleh ketika nanti kita proses pembuatan hand sanitizer boleh pakai sarung tangan ya, supaya tangannya tidak mudah iritasi. Oke, teman-teman? Nah, untuk Mr. Miss juga boleh ikutan ya. Untuk ayah bunda yang ada di rumah yang mendampingi nanti boleh membantu adik-adik apabila adik-adik kesulitan ya. Tapi kalau adik-adik bisa menggunakannya sendiri, bisa mengerjakan sendiri, lebih baik. Oke, kita lanjut lagi. Di sini Kak Sari punya essence dari serai merah atau serai wangi. Nah, kalau misalnya teman-teman menerima itu packagingnya kayak gini. Nih, boleh dikasih lihat ke kamera yang teman-teman punya? Nih, yang kayak gini. Yang wanginya seperti minyak telon. Coba boleh dibuka, dicium aromanya. Dibuka, dicium aromanya, enak nggak? Wangi nggak? Wangi ya? Oke, kita lanjut lagi. Terus teman-teman juga pasti menerima ini nih, botol hand sanitizer gel. Menerima? Coba dikasih lihat. Nah, kalau yang ini adalah yang bentuknya gel ya teman-teman. Hari ini kita mau bikinnya yang cair. Jadi teman-teman bisa membedakannya ya. Nah, untuk yang hand sanitizer gel ini adalah gift untuk teman-teman. Jadi tidak akan kita campur dalam proses pembuatan hand sanitizer kita ya. Jadi kalau yang ini bisa langsung dipakai. Oke? Nah, terus ada botol kosong nih, ada botol spray berukuran 60 ml. Ini nanti kita akan taruh semua bahan-bahannya ada di dalam sini ya. Buat teman-teman menerima botol kosongnya? Coba boleh lihat botolnya. Mana botol kosongnya? Yang mana nih botol kosong? Itu masih... Oh, ada yang sudah ditempel stiker ya. Nih, Kak Sari juga punya stikernya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang belum ditempel stikernya, kita tempel bareng-bareng ketika sudah selesai pembuatan hand sanitizer ya. Boleh disimpan dulu. Nanti Kak Sari mau challenge teman-teman. Ya. Nih, teman-teman di dalam hand sanitizer ini ada logo sekolah nih. Wah, coba dilihat nih, ada logo sekolah SDIT Bintang. Dan ada nama Dudindo juga. Jadi nih nanti teman-teman tahu nih, wah kalau ini adalah proses pembuatan hand sanitizer homemade, teman-teman buat sendiri yang dijembatani sama sekolah ya. Nanti kita foto bareng-bareng ya teman-teman. Teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda yang ada di rumah untuk foto ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kayaknya teman-teman udah mulai nggak sabar nih, apa aja sih yang akan dipakai. Nah, terus ada bahan-bahan pelengkap, alat-alat pelengkap nih teman-teman. Teman-teman siapkan saringan teh. Tapi Kak Sari harap saringan teh teman-teman memiliki lubang yang halus ya. Supaya nanti ketika kita proses gel dari aloe veranya, nanti yang keluar gelnya itu lebih halus, tidak ada dagingnya. Jadi terpisah antara daging dan juga gelnya ya. Teman-teman juga siapkan mangkok atau wadah yang
bisa ini nih, nempelin ini, bisa masukin ini. Jadi jangan lebih kecil ya dari saringannya. Nih, ini nanti jadi pasangan nih. Ya. Coba teman-teman sudah menyiapkannya? Coba boleh kasih lihat ke kamera. Ada saringan dan juga ada wadah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa aja nih? Terus ada pisau. Teman-teman nanti penggunaan pisaunya harus hati-hati atau boleh minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah ya. Oke? Oke. Terus ada teman-teman menyiapkan sendok. Teman-teman nyiapin sendok. Nah, Kak Sari minta ke teman-teman nih karena supaya lebih mudah nih, karena teman-teman masih imut-imut, supaya lebih mudah nih teman-teman, sendoknya diganti dengan garpu. Jadi teman-teman ganti sendoknya, kita pakai garpu aja ya supaya lebih mudah. Oke, boleh diganti sendoknya ya. Kalau sudah diganti garpu boleh dikasih lihat ke kamera ya. Mana nih, siapa yang sudah ambil garpu? Nah, oke. Sudah, garpunya sudah selesai. Terus teman-teman boleh siapkan alas atau nampan. Nih, alas atau nampan nanti teman-teman ini buat potong aloe vera ya. Oke, sudah siap? Kak Sari mau mulai nih pembuatan hand sanitizer homemade buatan sendiri. Sudah siap? Oh, belum? Belum siap? Oke, kalau misalnya belum siap, Kak Sari tungguin ya. Boleh sambil disiapkan lagi bahan-bahan yang tadi belum di meja ya. Yang belum ada di meja, teman-teman boleh siapin lagi. Kak Sari sebutin ulang ya. Ada saringan teh, ada wadah, ada garpu, ada pisau, terus ada alas atau talenan, ada baskom yang berisi air. Nah, terus bahan-bahannya ada lidah buaya, ada alkohol, ada essence oil dari serai merah, dan juga ada botol spray kosong. Oke, sudah siap? Oke, teman-teman, sambil kita tunggu teman-teman yang masih menyiapkan bahan dan alat, Kak Sari mau kasih info nih ke teman-teman bahwa kita pembuatan hand sanitizer itu tidak boleh asal-asalan walaupun kita pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, kenapa nggak boleh asal-asalan? Karena sudah ada standarisasi dari WHO nih teman-teman. Ini WHO ini mendunia ya, jadi kita harus ini nih supaya efektif penggunaannya, bakterinya hilang, kita harus mengikuti peraturannya ya. Nah, standarisasinya ada 2 macam nih teman-teman. Nah, yang pertama itu bahan-bahannya ada apa aja sih? Nih, Kak Sari mau nyebutin ya. Yang pertama, nah teman-teman bisa lihat ke sebelah kanan Kak Sari ya. Nih, sebelah kanan Kak Sari yang warnanya ungu. Nah, itu adalah standarisasi pembuatan hand sanitizer standar dari WHO ya teman-teman. Ada 2 jenis. Nah, itu bahan-bahannya kurang lebih sama. Tapi Kak Sari mau sebutin nih. Yang pertama, standarisasi pertama. Bahan-bahannya ada apa aja? Yang pertama ada etanol atau alkohol. Etanol atau alkohol yang memiliki kadar 96%. Terus yang kedua, ada hidrogen peroksida yang memiliki kadar 3%. Terus yang ketiga, ada gliserol 98%. Yang keempat, ada air steril. Nah, air steril ini beda sama air yang kita minum ya teman-teman. Air steril ini sudah dibersihkan, disuling lagi supaya lebih bersih. Oke. Nah, itu tadi adalah 4 bahan. Yang pertama ya, karena tadi standarisasi WHO ada 2, yang pertama tadi 4 bahan tadi.
Terus yang standar yang kedua ada apa aja Kak Sari? Nah, kalau standar yang kedua, bahan pertamanya ada isotropil alkohol yang memiliki kadar 99,8%. Yang kedua, memiliki hidrogen peroksida yang memiliki kadar 3%. Terus bahan yang ketiga, ada gliserol memiliki kadar 98%. Yang keempat, ada air mendidih atau yang sudah dingin, itu bisa dipakai ya. Nah, kalau yang itu bahan-bahannya kurang lebih itu semuanya kimia ya teman-teman. Nah, kalau hand sanitizer yang akan kita praktekkan hari ini, kurang lebihnya bahannya masih mudah didapat dan bahan kimianya itu hanya ada di alkoholnya aja, selebihnya alami seperti aloe vera dan essence oilnya itu alami ya teman-teman. Kecuali ini nih, kecuali si alkoholnya ini adalah bahan kimia ya. Jadi teman-teman kalau ada yang iritasi, tangannya yang mudah iritasi, boleh pakai sarung tangan ya supaya tangannya enggak meruam atau merah-merah. Oke ya teman-teman, kita praktek langsung yuk. Yuk, siap. Oke, Kak. Siap. Ayo kita praktek. Oke, yuk kita mulai yuk bareng-bareng ya teman-teman. Ayo kita praktek dulu. Ayo kita praktek. Semuanya sudah siapin kan bahan dan alatnya? Nah, teman-teman sekarang boleh keluarkan aloe veranya dari kantong plastiknya. Nih kalau Kak Sari masih berbentuk pelepah, masih besar-besar. Kalau misalnya punya teman-teman yang ada di dalam plastik, itu boleh dikeluarkan dari plastiknya, terus dicuci dulu ke baskom yang ada airnya ya teman-teman, supaya tidak banyak lendirnya. Ya, oke. Teman-teman boleh keluarkan dari, terus dicuci ke dalam air. Oke, jangan lupa dicuci ya. Ini kalau misalnya bentuknya masih potongan dan masih banyak getahnya atau gelnya, teman-teman boleh cuci dulu ke dalam air ya, supaya tidak ada getahnya. Getahnya itu kalau yang ada yang warnanya kuning-kuning teman-teman. Nah, ini dibersihkan dulu. Ini punya Kak Sari juga mau Kak Sari bersihkan supaya tidak ada getahnya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang sudah selesai cucinya? Boleh kasih lihat ke kamera. Nih, punya Kak Sari udah selesai dicuci. Sudah tidak ada getahnya? Oke, sudah tidak ada getahnya. Sekarang teman-teman boleh ambil pisau. Kalau misalnya teman-teman takut atau agak kesulitan, teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda atau orang dewasa yang ada di rumah untuk pakai pisau ya. Nah, pisaunya untuk kita buang nih bagian kulitnya teman-teman. Karena kan di aloe vera itu ada kulit yang warna hijau ya. Kulitnya kita buang. Ya, kita buang kulitnya. Teman-teman boleh minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah untuk memisahkan antara kulit dan juga dagingnya. Nih, Kak Sari juga lagi buang kulitnya nih. Gimana teman-teman? Masih aman atau ada yang merasa ketinggalan sama penjelasan Kakak Sari? Nih Kak Sari masih potong bagian kulitnya dulu ya, karena aloe vera yang Kak Sari pakai ini besar seperti yang tadi ada di video, jadi kulitnya agak keras. Nah, ini Kak Sari buang bagian kulitnya supaya tidak tercampur nanti ketika diproses. Oke, kalau sudah dibuang bagian kulitnya, teman-teman cuci lagi. Kalau sudah dibuang bagian kulitnya, kita cuci lagi ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang sudah dicuci aloe veranya?
Coba boleh kasih lihat ke kamera, sudah dibersihkan kulit dan sudah dicuci lagi. Oke, nih punya Kak Sari sudah selesai nih teman-teman. Udah tidak ada, udah nggak ada kulitnya dan udah tidak terlalu licin. Nah, kayak gini jadinya. Gimana punya teman-teman udah dibersihkan? Boleh kasih lihat ke kamera? Oke, semuanya hebat-hebat. Sekarang teman-teman, talenannya boleh disimpan. Pisaunya boleh disimpan. Sekarang teman-teman ambil saringan teh dan juga wadah. Nah, siapkan saringan teh dan juga wadah. Untuk air dan baskomnya, kalau misalnya mengganggu meja teman-teman, boleh disingkirkan dulu ya, dipindahkan supaya airnya nanti nggak kesenggol dan tumpah. Jadi boleh dipindahkan dulu ya. Sekarang teman-teman boleh meletakkan saringan teh dan wadahnya ke hadapan teman-teman. Dan siapkan garpu. Mana garpunya? Oke, nah sekarang teman-teman daging lidah buaya yang tadi sudah kita bersihkan di air, kita kerok pakai garpu. Terus ditaruh ke atas saringan teh. Kita kerok aja, kayak ngerok apa ya ini ya? Kayak misahin antara kelapa gitu teman-teman. Biasanya kalau kelapa suka diserutkan ya. Ini kita serut aloe vera pakai garpu nih teman-teman. Nih supaya kenapa sih harus diserut kayak gini Kak Sari? Ini kita mau pisahkan antara daging dan juga gel dari si aloe veranya ya teman-teman. Karena yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan hand sanitizer adalah gelnya aja. Nggak pakai daging-dagingnya, karena kalau misalnya dagingnya masuk ke dalam botol spray yang kita gunakan nanti akan menyumbat bagian selangnya teman-teman, karena selang dari spray botolnya itu kecil ya, jadi jangan sampai ada daging dari aloe veranya yang masuk ke dalam botol. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih manfaat dari aloe vera atau lidah buaya sebagai campuran dari hand sanitizer nih? Ada yang tahu nggak ya? Kalau ada yang tahu boleh raise hand, boleh nyalain mic-nya. Siapa yang tahu? Biar wangi kayaknya Kak. Ya? Biar wangi nggak? Apakah lidah aloe vera bisa membuat wangi nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Coba dicium aloe veranya. Coba dicium aloe veranya. Wah, wanginya gimana? Nah, manfaat aloe vera sebagai bahan campuran hand sanitizer adalah sebagai melembabkan bagian kulit tangan. Jadi melembabkan. ya, betul, melembabkan bagian kulitnya. Kenapa harus kira buat wangi tadi? bagian kulit? Nah, Kak Sari mau kasih tahu nih, karena kita kan buat hand sanitizer itu pakai alkohol. Jadi kalau misalnya alkohol kena kulit kita, apalagi kalau sering, itu bisa membuat kulit kita menjadi kering, bisa pecah-pecah, bisa jadi kayak nenek kakek-kakek. Kalau misalnya penggunaan hand sanitizer kita sering, itu bisa membuat tangan kita kering dan mudah iritasi ya. Jadi fungsinya aloe vera atau lidah buaya ini adalah sebagai melembabkan kulit dan juga mencegah iritasi dari penggunaan alkohol ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ayah bundanya nih mau berjualan atau Mister, Miss yang ada di sekolah mau entrepreneur nih, mau jualan
mau wirausaha, mau jualan hand sanitizer buatan sendiri, nanti pakai merek sendiri, bisa banget. Atau kalau mau konsultasi dulu, boleh konsultasi dulu ke Instagramnya Dudindo, tapi jangan lupa di follow dulu ya. Instagramnya ada di @dudindo.tourtravel. Boleh tanya-tanya dulu, insya Allah nanti kita akan bagi-bagi ilmu ya. Nih di bawah Kasari nih sudah ada nama Instagramnya ya. Nanti insya Allah kita sharing ilmu, walaupun kita enggak ketemu tatap muka seperti ini di Zoom, kita bisa sharing-sharing di Instagram ya. Oke teman-teman, sambil pisahin nih ya, Kasari ngobrol tapi sambil pisahin aloe veranya nih. Nah kalau misalnya udah dikerok aloe veranya, teman-teman boleh di ini nih kayak disaring gitu ya, nih diginiin, nanti akan keluar gelnya dari bagian bawah saringannya nih teman-teman. Nah ini punya Kasari udah ada sedikit yang keluar nih bagian gelnya atau lendirnya nih teman-teman, karena nanti yang kita pakai hanya bagian gelnya aja ya. Nah dagingnya tidak perlu kita gunakan. Oke nih. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada yang sudah selesai nyerutnya, boleh disimpan dulu ke depan. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahan untuk campuran hand sanitizer-nya. Jadi untuk aloe veranya yang tadi kita pisahin antara gel dengan daging, boleh disimpan dulu, nanti kita ambil lagi ya. Sekarang teman-teman boleh siapin ini nih, botol spray yang kosong. Dibuka tutupnya. Yuk dibuka yuk tutupnya yuk. Dibuka tutupnya boleh disimpan. Sekarang kita ambil alkoholnya. Alkoholnya yang teman-teman terima itu yang ada di dalam plastik bening ya. Nah kalau Kasari ini masih di dalam botol. Nah itu dituangnya seberapa banyak? Teman-teman boleh tuang semuanya yang ada di dalam plastik. Yang ada di dalam plastik boleh dituang ke dalam botol ini semuanya, nggak perlu disisa-sisain, kecuali kelebihan itu jangan dituang semua, nanti luber ya. Oke. Nah ini Kasari mau ambil alkoholnya yang ada di dalam botol pakai pipet nih teman-teman. Teman-teman boleh tuang semuanya ke dalam botol ya. Nah, dimasukin aja pelan-pelan. Nah, jangan sampai tumpah ya. Sari ambil lagi. Gimana teman-teman, sudah dituang alkohol ke dalam botolnya? Coba boleh lihat dong ke Kasari, kasih lihat Kasari. Sudah dituang? Oke, ada yang sudah selesai dituang, ada yang masih nuang. Silakan kalau kesusahan boleh minta bantuan ayah bunda yang ada di rumah ya. Oke. Nah, ini Kasari punya sudah diisi alkohol ke dalam botol ya teman-teman. Nah, karena tadi alkoholnya itu kadarnya berapa? 96%. Lalu kan kita akan campur gel dari aloe vera ya teman-teman. Nah, ketika aloe veranya dimasukkan ke dalam botol sini yang sudah dilarutkan alkohol, nanti alkoholnya kadarnya ini akan turun teman-teman. Turunnya ini kurang lebih 20%. Jadi kadarnya kurang lebih masih ada berapa tuh? 96 dikurang 20 berapa? 70, sekitar 76% ya teman-teman ya. Nah 76% ini masih standar WHO. Karena standar WHO itu berapa Kasari?
Nah, standar WHO pembuatan hand sanitizer itu alkoholnya di atas 60%. Jadi ketika kita campur antara alkohol dengan lidah buaya, itu masih termasuk dari standarisasi WHO. Jadi masih efektif untuk digunakan ya. Oke, sudah Kak Sari taruh alkohol ke dalam botol. Sekarang kita lihat wadah dari aloe veranya nih teman-teman. Sudah keluar belum gelnya? Coba dilihat, sudah keluar belum? Boleh Kak Sari dengar suara teman-teman dong? Sudah keluar belum gelnya? Belum. Sudah, Kak. Siapa yang sudah? Ada yang sudah? Nih, punya Kak Sari sudah ada nih sedikit memang. Tapi kita penggunaan aloe vera ke dalam botol ini tidak terlalu banyak ya teman-teman, supaya nanti ketika dipakai pun tidak licin, karena kan gel dari aloe vera licin ya teman-teman ya. Jadi kita pemakaiannya tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Oke, gimana? Sudah keluar belum gelnya? Nah, kalau misalnya belum keluar juga nih gel dari aloe veranya, boleh diinin lagi, disaring lagi, dibantu sama garpu ya. Disaring lagi supaya keluar gel dari aloe veranya. Nah, teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda, terus minta difotoin ya. Nanti diupdate ke Instagram. Jangan lupa. Wah, Kak Sari denger nih teman-teman, kalau teman-teman ikutin kegiatan bareng Kak Sari, nanti nilainya akan ditambah ya sama Mister sama Miss di sekolah. Bener nggak nih Mister, Miss? Nilainya akan ditambahin ke anak-anak? Benar Kak, benar Kak. Betul. Nah, jadi teman-teman harus ikuti kegiatan bareng Kak Sari. Nanti hasilnya dikasih lihat ke Miss sama Mister yang ada di sekolah. Nanti dapat nilai tambahan untuk pelajaran apa ya, Mister ya? Untuk pelajaran prakarya bukan ya? Oke, nah teman-teman yuk ikutin lagi ya. Coba udah keluar belum nih gelnya? Oh, punya Kak Sari sudah lumayan banyak nih. Nah, udah lumayan banyak. Kak Sari mau ambil deh. Ini boleh langsung yang ada di dalam wadah ini, langsung dituang aja ke dalam botol. Tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja dan jangan sampai melebihi dari botolnya teman-teman. Takutnya nanti airnya keluar ya. Nah, ini dimasukkan aja secukupnya. Oke nih, Kak Sari cukup segini aja. Oke. Nah, sudah dicampurkan aloe vera, kita taruh dulu botolnya. Sekarang teman-teman siapin essence dari serai merah atau serai wanginya yang ada di dalam botol kecil. Nah, terus dibuka tutupnya, kita campur ke dalam botol yang tadi ya. Nah, ini punya Kak Sari udah dibuka. Kak Sari mau cium dulu nih wanginya. Wah, wanginya enak banget nih teman-teman. Serai merah ini bisa jadi aromaterapi loh. Ini nanti bisa membuat pikiran jadi tenang. Terus tahu nggak sih kalau misalnya essence dari serai merah ini bisa membunuh kuman dan jamur. Jadi kalau kita gunakan dalam pembuatan hand sanitizer bisa membantu dan efektif untuk membunuh kuman. Yuk sekarang kita tuang ke dalam botol ini. Tapi tuangnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 tetes aja ya. Nah, cukup 2 tetes aja. Oke, Kak Sari mau tuang nih. 1, 2. Oke, 2 tetes. Gimana teman-teman udah dituang esensnya? Udah dituang? Kalau sudah dituang, coba boleh angkat jempolnya. Sudah dituang belum? Oh, masih banyak yang lagi nuang.
Kalau misalnya sudah dicampur tadi ada alkohol, ada aloe vera, terus ada essence, sekarang botolnya boleh ditutup. Nah, botolnya ditutup lagi. Nah, teman-teman kalau lihat nih di dalam botolnya ada seperti gel-gelnya si aloe vera ya, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman boleh shake dulu. Nih, di-shake dulu supaya tercampur, kurang lebih di shake-nya 1 menit nih teman-teman supaya rata ya pencampurannya. Nah, ini tadi apa kalau aloe vera manfaatnya? Ada yang masih ingat nggak? Coba siapa yang masih ingat? Fungsinya aloe vera tadi untuk hand sanitizer? Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat memang airnya sedikit agak pucat ya teman-teman ya. Dan di dalamnya itu ada kayak sisa-sisa serat dari gelnya aloe vera. Nanti seininya sisanya itu teman-teman boleh ambil aja. Atau diangkat aja, ini bisa kok. Nih, diangkat. Nah, ini nempel di bagian selangnya kan ya. Ini diambil aja teman-teman, terus dibuang. Ditutup lagi. Nah, oke. Sekarang kita yang teman-teman menerima logonya, menerima stiker. Coba lihat stikernya. Nah, Coba dilihatin ke kamera ayo stikernya. nah, Hebat. logo apa aja nih? Ada logo SDT Bintang, ada logo Dudindo. Nah, teman-teman kalau sudah pegang stikernya, Dudindo. teman-teman boleh ambil pulpen. Satu aja. Boleh Satu aja deh. Nanti diantar kayaknya sore. Hah? Apa? Iya sore udah diantar kan. stikernya. Teman-teman boleh ambil pulpen. Itu pakai masker ente mana? Coba pakai masker. Kalau sudah diambil pulpen diapain Kak Sari? Nah, teman-teman bisa lihat nih di bagian stiker ini ada yang warnanya hijau di bawah tulisan homemade. Ya. Nih, ada yang di bawah tulisan homemade ini ada tempat warna hijau. Teman-teman boleh tulis nama panggilan aja. Tulis nama panggilan di kolom yang warnanya hijau. Yuk kita, udah pegang pulpen belum? Sudah dipegang pulpennya atau pensil? Boleh, nggak apa-apa. Sekarang boleh tulis namanya. Yuk, hitungan ketiga kita tulis nama bareng-bareng ya. Misalnya namanya siapa ya? Namanya Arkan. Ditulis namanya Arkan. Ditulis di kolom yang warna hijau, tulis Arkan. Kenapa harus dinamain? Nanti supaya tidak mudah tertukar ketika teman-teman ketika teman-teman kalau misalnya ke sekolah ada kegiatan atau lagi pembelajaran tatap muka. Jadi nanti nggak ketuker ya. Dan bisa tahu bahwa hand sanitizer ini adalah homemade buatan teman-teman sendiri. Udah dinamain? Udah. Oke, kalau sudah stikernya boleh dicopot. Hitungan ketiga kita copot bareng-bareng. Dicopot. Hap. Terus ditempel ke botolnya. 1, 2, 3. Yang rata ya, jangan miring-miring. Tada! Ini hand sanitizer buatan Kak Sari. Teman-teman, mana nih hand sanitizer-nya? Mana buatannya? Coba kasih lihat ke kamera. Mana ya? Mana nih? Wah, ada yang sudah selesai. Oke, sudah selesai ditempel stikernya. Sekarang kita cobain yuk. Dibuka tutup botolnya. Kita cobain ke tangan kita sendiri. Nah, ini Kak Sari mau cobain ke tangan Kak Sari. Gimana sih rasanya hand sanitizer buatan sendiri? Nah, disemprot. Nah, harum teman-teman. Harum dari serai wangi atau serai merah. Gimana, harum nggak? Boleh dinyalain mic-nya nggak apa-apa, nyalain mic-nya. Nih. Gimana, harum nggak? Atau ada yang kurang harum, kalau misalnya ada yang kurang harum boleh ditambahin esensnya sedikit.
Udah dicobain belum ke tangan? Gimana rasanya? Oke, udah dicobain ke tangan ya, udah digosok-gosok. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah dicobain dan harum wanginya dan nggak bikin tangan teman-teman kering, itu tandanya hand sanitizer teman-teman buatannya bagus. Dan sudah jadi, bisa digunakan ya. Lalu teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya nih, Kak Sari masih kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang tadi aloe vera atau tentang hand sanitizer, Kak Sari mau kasih waktu untuk teman-teman kasih pertanyaan ke Kak Sari ya. Nanti Kak Sari tunggu sampai sebelum zuhur pokoknya. Kalau misalnya sudah zuhur berarti waktunya sudah selesai karena ini waktunya untuk sholat dan istirahat ya teman-teman ya. Yuk siapa yang mau bertanya silakan di kolom chat. Mana nih? Siapa yang mau tanya nih? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nah, kalau misalnya dalam waktu berapa ya? Berapa lama ya? Oh, ini ada pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan dari Zafira. Apa nih? Zafira nanya, Kak, bertahan berapa lama hand sanitizer-nya? Oke, hand sanitizer yang kita buat sendiri ini bisa bertahan selama kurang lebih 3 bulan teman-teman ya. Berapa lama? 3 bulan. Tapi kalau misalnya hand sanitizer-nya cuma ukuran 60 ml, kalau Kak Sari 1 bulan juga sudah habis teman-teman, harus bikin lagi. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin sendiri dan lebih banyak untuk dijual, teman-teman sangat diperbolehkan untuk menjual lagi dengan brand atau merek sendiri ya. Kak Sari hari ini hanya berbagi ilmu. Kalau misalnya nanti teman-teman di luar bisa berjualan hand sanitizer yang kita proses hari ini sangat bagus teman-teman, berarti ilmunya dari Kak Sari dan teman-teman Kak Sari tadi sangat bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau tanya nggak nih? Kalau misalnya nggak ada, Kak Sari mau tutup kegiatannya karena waktunya sudah mau selesai. Oke, gimana nih? Ada yang mau tanya lagi? Gimana, ada yang mau tanya lagi kan nih? Nggak ada ya? Nah, kalau misalnya nggak ada, Kak Sari harap semuanya sudah paham dan sudah mengerti apa yang tadi Kak Sari dan teman-teman Kak Sari sampaikan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu dari Kak Sari bermanfaat dan bisa berkembang dan bisa dikembangkan sama teman-teman ya. Nah, karena sudah selesai, karena tadi kita di awal sudah berdoa untuk pembuka, di akhir pun kita harus berdoa. Kak Sari mau panggil Mr. Harry. Mr. Harry nanti akan pimpin doa penutup ya. Nah, untuk Mr. Harry, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mr. Harry untuk doa. Kamu itu. Gimana nih? Halo Mr. Harry. Nah, atau mau ada sambutan penutup dulu dari Mr. Dean, diperbolehkan. Sudah jadi hand sanitizer-ku. Oke, udah jadi hand sanitizer-nya. Dari perwakilan Bisa jadi. atau dari Miss Uci ada yang Aku nggak dapat stiker loh, stiker buat hand sanitizer-nya. Stiker aku hilang. ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup? Aku nggak dapat stikernya. Stikernya nggak apa-apa. Aku punya daster cair ya. Apa-apa. Kita buat hari ini ya. Yang nggak ada stikernya, nggak usah pakai stiker, nggak apa-apa deh. Stikernya hilang, nggak usah pakai stiker juga nggak apa-apa. Yang penting kan manfaatnya sama. Buset, 32 ditambah. Gitu ya.
Enggak pernah cobain. Cobain, enak. Kamu ini tadi airnya buat apa? Lainnya juga dengan berdoa Botol ini buat apa? ya. Miss, botol ini sama ini buat apa? Ya, teman-teman. Oke, sebagai penutup kegiatan hari ini kita sudah selesai semua Miss, ini buat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa bareng-bareng ya. Ini buat apa? Dalam hati dimulai. Miss, ini buat apa? Selesai. Itu tuh panas itu karena di atas tuh panas. Kasari dan Dudindo sampai akhir. Kasari mau mohon maaf apabila Belum tentu dia itu habis, belum kena air. Kak Sari. Kak Sari. sebenarnya ya. Kak Sari. Kak Sari. Kak Sari. Ini untuk apa? Aja kamu sampai nanti. Dadah. Kak Sari. Kak Sari. Kak Sari. Kak Sari. Dadah. Dari tadi Pupu nelfon berapa kali? Baik banget, mah. Bandung. Jauh-jauh ini. Pianos kah? Of pianos. Nama apa ini? Mister, udah selesai belum? Namanya LAEI. Lari. Siapa yang nonton itu nggak bisa hidup ya? Oh my god. Ini mau dikasih tempat. Ayo. Ada namanya. Udah boleh keluar belum? Halo. Awas. Mister, udah boleh keluar belum? Sebentar ya. Mister Hit, baru Mister Hit. Karena acara kita hari ini sudah selesai, saya jadikan semuanya kembali. Suaranya tidak terdengar, Mister. Suaranya nggak kedengeran, Bip. Baru semua. Suaranya kemut. Suaranya di mute. Udah selesai. Oke, sekarang Mister
pengen lihat coba hasil karya kalian. Hand sanitizer-nya mana? Coba diangkat semuanya. Ini Mister. Wah, oke. Punya Nia, punya Bilkis, punya Arga. Wah, hebat-hebat semuanya. Oke, sekarang punya Mr. Afid nih. Ini punya Mr. Afid. Mana? Oke. Semuanya sudah tahu kan cara membuatnya dan cara pemakaiannya. Cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya disemprot aja biasa. Jadi hebat. Semuanya sudah hebat. Wanginya Mister. Kayak keluar. Wanginya kayak ini, kayak lidah buaya. Wanginya kayak minyak Kayak lidah buaya, ada serainya kayak gitu. kayak minyak telur Mister. Oke, kalian sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Iya Mister. Didengar semuanya ya? Enggak kan? Kalau nggak ada ditanya, nggak ada yang ditanyakan, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alamin. Kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan Miss pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Boleh keluar ya. Dia nggak tahu orang aku nyoba doang gratis. Kalau si Salma, kamu udah mandi coba ya? Sangat perih. Bukan, masalahnya kalau mepet nanti takutnya Udah boleh keluar belum? guling tangan Boleh keluar belum? Oh iya. Jadi berarti nyari swastanya nanti aja kali ya. Kalau nyari swastanya sekarang, kan suruh bayar. Ya anaknya kan mesti. Ya sih, favorit nggak dapet. Udah mas. Udah. Keluar. Lift dong. Udah boleh keluar belum? Keluar aja kali. Tempatnya. Yes.
udah boleh keluar. Boleh Nadia, boleh keluar ya.